Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan apa yang saya bahas pada video ini. Kita akan membahas tentang pergerakan Matic dan kita lihat Matic ini free falling ya teman-teman, artinya kayak ngediving atau terjun bebas semenjak dia drop dari level ini ya, descending triangle yang sudah kita bahas dari video yang lalu. Dan kita lihat kondisinya sekarang teman-teman, si Matic ini tidak mampu mempertahankan level resistance atau support yang sebelumnya terbentuk di kisaran area ini ya. Jadi kalau misalnya saya saya extend dulu, mungkin enaknya biar kita semakin kelihatan teman-teman ya. Oke guys, nah ini udah semakin rapi. Jadi kalian bisa lihat di sini sebelumnya kan ada level resistance yang sempat menahan pergerakan si Matic dari penguatan yang terjadi sebelumnya gitu. Dan dia sempat tersideways di kisaran area itu entah ini selama berapa lama ya. Mungkin dari kisaran tanggal 28 April sampai kisaran tanggal 8 Mei. Itu sekitar kurang lebih 10 harian sampai 11 harian lah ya. Dia terkonsolidasi di sana, lalu barulah dia terjadi breakout. Dan sekarang kita itu sebelumnya sempat tertahan di level tersebut. Kalian bisa lihat dari long candle yang terbentuk ini ya. Ini buntutnya kan panjang banget nih. Nah sebelumnya kita sempat ngetes level tersebut dan close di atas level tersebut. Namun di hari kemudiannya market kembali crash, jatuh, dan sekarang kita bermain kembali di dalam area yang saya sebutkan tadi, yaitu di kisaran level ini ya. Nah kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, maka menjadi hal yang sangat possible untuk si Matic ini mungkin akan berpotensi ngetes level $0.78 sampai bahkan di kisaran $0.72 sejauh-jauhnya. Dan itu perlu diantisipasi bagi kita semua, karena kalau misalkan dia tidak mampu maintain di atas level $0.72 ini, maka kita berpotensi ngelihat dia ngetes sejauh-jauhnya sampai level $0.45. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan saya lingkari area di sini ya, dan kita naik satu time frame ke time frame weekly, area tersebut itu tidak benar-benar membentuk sebuah base atau pergerakan ya. Kita bisa bilang kan ketika mungkin di beberapa video yang lalu di study time terutama saya udah pernah share perbedaan antara support dan resistance. Ketika market ya something memberhentikan suatu pergerakan yang sangat kencang ini di kisaran level ini, bahkan dia tersideways untuk beberapa waktu yang lama, artinya itulah yang kita consider sebagai salah satu level resistance yang cukup kuat. Berarti itu di kisaran $0.45 yang sekarang dia berubah menjadi support. Nah, yang perlu diperhatikan lagi pada time frame weekly adalah kita saat ini sedang ngetes level exponential moving average 21. Karena terakhir sudah saya bahas juga, kita sempat ngelihat si Matic ini itu overextend terhadap si exponential moving average 21. Jadi ini pun bisa berpotensi terjadi hal yang sama ya, karena dia overextend mungkin kita perlu lihat dia ngetes terhadap exponential moving average 21-nya itu. Jadi kalau misalkan dia successfully bertahan di atas level tersebut, baru kita bisa ngelihat si Matic ini ada potensi rebound lanjutan. Nah kalau misalkan dia gagal, maka kita akan tes level exponential moving average 34, itu di kisaran $0.72, dan mungkin sejauh-jauhnya di exponential moving average 55 di kisaran $0.51. Oke. Nah so far itu level yang perlu diantisipasi adalah 0,89 atau $0.91 ya, yang kita perlu perhatikan saat ini. Nah kita akan kembali ke time frame daily. In terms of time frame daily, itu berarti kita berpapasan dengan kisaran level ini ya, untuk exponential moving average 21 yang ada pada time frame weekly-nya. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah apakah dia mampu bertahan di atas level 0,89 by the end of this week. Oke. Nah, lagi pula kalau misalnya kita perhatikan secara seksama teman-teman, kondisi saat ini kita cukup overextend terhadap si exponential moving average 21. Jadi memang kita mungkin akan melihat adanya reaksi terhadap kondisi di level tertentu untuk dia kembali retest si exponential moving average 21 ini before kita benar-benar ngelihat dia either melanjutkan penurunan atau dia balik lagi naik ke atas mengalami penguatan lanjutan. Mengingat tadi di time frame weekly kita berarti bertahan di atas exponential moving average 21-nya. Oke? Nah,
Untuk membuat ini menjadi lebih simpel, kita akan coba buka time frame 4 jamnya, dan di sini sudah ada Fibonacci yang terakhir di mana kita sempat bertahan di atas level 61,8%, yaitu di angka 1,039 dolar, dan akhirnya setelah terjadi breakout ini kita ngelihat dia semacam free falling tanpa membuat semacam koreksi yang signifikan kalau menurut saya, kecuali di kisaran level sini, dan ini kita bisa jadikan informasi untuk menentukan level berikutnya. Jadi kita akan coba delete dulu beberapa area yang menurut saya sudah kita lewati terakhir. Sementara ini menjadi level penting kita karena ini resistansinya, kalian lihat dia ketahan di kisaran level tersebut ya. Dan untuk level bawahnya di 0,72 dolar, kalian boleh perhatikan juga untuk potensi ke angka segitu. Lalu kalian lihat dari exponential moving average-nya ya, pasca dia retest gagal balik ke atas, dia selalu ketahan di exponential moving average 21 untuk time frame 4 jam. Berarti kita mungkin perlu ngelihat dia untuk close di atas level itu sebelum benar-benar melihat penguatan terhadap simetik. Oke, saya akan lanjut ke time frame 1 jam supaya kita bisa ekstrak data lebih banyak lagi. Nah, so far ini ada sedikit rebound teman-teman dari kisaran area ini. Kita akan coba gunakan Fibonacci untuk mencari tahu potensi level yang menjadi area bottomnya kita. Oke, ini ya, ada beberapa angka yang kita dapatkan. Saya akan tambah 161,8. Oke, berarti kalau misalkan dengan kondisi sekarang, kalian boleh perhatikan ini adalah potensi bottom daripada si Matic saat ini gitu ya. Ketika kita ketahan di kisaran level Fibo 161,8%, dan itu berarti di kisaran 0,81 dolar. Karena kalau misalkan dilihat dari kecenderungan yang sebelum-sebelumnya, ini kan kita lihat nih, di reject exponential moving average 21 ya, dan di sini exponential moving average 55, dan dia balik di bawah exponential moving average 21 lagi, reject lagi di kisaran level tersebut. Dan kalau misalkan ini ke reject, maka mungkin teman-teman inilah yang menjadi area berpotensi bottom daripada si Matic. Jadi kalian boleh perhatikan kisaran level 0,81 dolar ini untuk sekedar mencari informasi apakah dia mampu bertahan di atas level tersebut. Dan kalau misalkan dia mampu bertahan di atas level tersebut, berarti secara time frame daily-nya juga itu ya berarti di kisaran kurang lebih area ini ya, yang saya tandai dengan si kotak ini, itu di kisaran 0,81 dolar. Saat ini sebenarnya saya nggak ngelihat adanya support yang signifikan menahan pergerakan daripada si Matic, kecuali sebelumnya market sempat chopping atau sedikit sideways di kisaran area ini. Jadi kalau ini kita zoom in ya, atau saya kasih lingkaran mungkin biar enak. Nah, kita akan coba lihat dari time frame 60 menit atau 1 jam ya. Oh, mungkin kita coba cari tahu dulu ya, itu di kisaran tanggal berapa. Ya, nih kisaran tanggal kurang lebih 26 April. Oke, kita coba cek dari time frame 1 jam. Kisaran tanggal 26 April ya. Sorry, sebentar, 26 April. Right. Ya, kita go to ke sana. Oke, nah ini teman-teman ya, ini adalah area yang saya lingkari dengan ya lingkaran tadi di time frame besar ya, atau time frame daily. Dan kalian bisa lihat sebelumnya market itu sempat tersideways di kisaran area ini. Jadi kalau misalnya untuk exactnya mungkin di kisaran area ini, tapi saya rasa di sini oke, karena ini banyak banget false breakout-nya ya pasca dia naik ke atas. Jadi kalau kita lihat reviewnya kayak gini guys, dia naik ketahan ya, sedikit false breakout, then breakout, ketahan, sideways, balik ke dalam, lalu false breakout ya, false breakout lagi, balik ke dalam lagi, dan terkonsolidasi di kisaran area tersebut. Jadi kisaran area yang kita bisa perhatikan adalah 0,82 dolar bagi si Matic saat ini, dan kita ngelihat memang sebelumnya sempat ada reaksi di kisaran angka tersebut. Jadi kalau kita next, kita balikin di sini, nah ini kelihatan jelas ya, 0,82 dolar memang berpotensi menjadi area support penting bagi si Matic, dan itu berarti di area ini. Oke guys, itu yang di highlight 0,81 sampai 0,82 dolar. Kalian boleh perhatikan level tersebut, apakah si Matic mampu bertahan di kisaran angka tersebut. Kalau misalnya nggak mampu, maka kita akan melihat dia drop kembali sampai kisaran 0,72 dolar. Right, thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan apa yang saya bahas. Hopefully apa yang saya bagikan bisa membantu. Dan sedikit reminder lagi di time frame 4 jam,
Ingat teman-teman bahwa kita sedang berada di dalam descending channel ya. Itu aja paling reminder dari saya. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in tomorrow's video. Cheers.